pasal 42 ya, itu dalam konteks pasalnya kan berdiri sendiri ya, tidak ada kelanjutannya dalam konteks hukum acara tentang peradilan perkara yang melibatkan secara bersama-sama melibatkan militer gitu loh. Pertanyaan kami, kalau tidak ada lanjutannya, aturannya itu kembali ke KUHAP yang mengatur secara detail di pasal 80 sekian sampai dengan 90 sekian tentang peralihan universitas, atau pasal itu yang berlaku? Pasal di Undang-Undang KPK tadi yang berlaku atau di KUHAP yang berlaku? Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Dari penasihat hukum masih ada tambahan tidak? Cukup ya? Dari ada? Satu aja yang mulia tentang ya, tadi kutipan pasal 42 ya. Itu dalam konteks pasalnya kan berdiri sendiri ya. Tidak ada kelanjutannya dalam konteks hukum acara tentang peradilan perkara yang melibatkan secara bersama-sama melibatkan militer gitu loh. Pertanyaan kami, kalau tidak ada lanjutannya, aturannya itu kembali ke KUHAP yang mengatur secara detail di pasal 80 sekian sampai dengan 90 sekian tentang peralihan universitas, atau pasal itu yang berlaku? Pasal di Undang-Undang KPK tadi yang berlaku atau di KUHAP yang berlaku? Jadi di situ kalau pasal KUHAP tadi yang dibacakan 42 tadi itu prinsipnya koordinasi ya. Tapi tetap aja prinsipnya bahwa kalau pasal 2 tadi bukan di KUHAP, saudara ahli. Oh, KPK. Ya. Maaf. Di KPK tadi terkait dengan masalah itu tetap aja itu koordinasi ya. Kalau koordinasi penegakan hukum, tetap juga penegakan hukum adalah asasnya koneksitas gitu. Jadi itu bukan berarti itu sendiri, itu semuanya sendiri. Kalau ahli tidak, kalau itu sejauh yang terkait dengan kewenangannya, ya tetap aja azas koneksitas tetap berlaku gitu. Yang di KUHAP ya? Benar, koneksitasnya KUHAP, kewenangan KPK tadi adalah ada pasal 42, tapi prosesnya tetap koordinasi dalam rangka untuk koneksitas. Cukup ya? Baik, dari terdakwa ada pertanyaan enggak? Terima kasih Yang Mulia, tidak ada. Tidak ada ya? Baik, selain apa yang sudah ahli terangkan panjang lebar tadi, apakah ada hal-hal lagi yang ingin saudara sampaikan di persidangan ini, pandangan saudara? Baik, ahli sampaikan Yang Mulia, karena ahli diminta dalam rangka untuk memberikan satu keterangan ahli di sidang majelis Yang Mulia ini, ahli selalu menyiapkan apa yang disampaikan ahli, dan ahli juga menulis apa yang menurut ahli sampaikan sebagai pendapat ahli, yang itu adalah sebagian besar sudah ahli sampaikan, sebagian lain belum disampaikan secara tertulis, maka mohon kiranya Yang Mulia majelis bisa menerima afidavit ya. Iya, terima kasih. Untuk penuntut umum tidak dikasih. Baik ya, biar dari mereka nanti dikasih ya. Hari ini tanggal 2 Januari ya. Baik, terima kasih Saudara Ali sudah menyampaikan pandangan yang tentu akan disimbolkan kedua belah pihak, dan tentu majelis hakim juga nanti akan melihat sejauh mana hal itu akan membuat terang ya. Silakan, terima kasih ya. Silakan terdakwa kembali. Baik, dari penasihat hukum masih punya satu kesempatan, satu kali sidang mau digunakan hari Senin yang akan datang. Satu kali kesempatan saja.
Izin Yang Mulia, kami masih ada satu saksi fakta dan satu ahli. Jika dua saksi ahli ya, berarti 3. Kalau dimungkinkan waktunya kita siap, tapi kalau tidak memungkinkan bisa minta izin 1 kali waktu lagi Yang Mulia. Enggak, kami hanya memberikan alokasi 1 kali sidang, yaitu hari Senin tanggal 9. Setelah itu kita akan periksa terdakwa. Karena penahanan 2 kali perpanjangan ke PT itu akan berakhir tanggal 4 Maret ya. Tentu kita harus memanage persidangan. Tanggal 9 itu masih hak saudara mengajukan saksi adejat ataupun ahli. Nah kemudian setelah itu tanggal 16 hari Senin keterangan terdakwa, silakan kedua-duanya dicatat. Kemudian tanggal 30 ini sudah harus tuntutan ya. Tanggal 30 atau tanggal 23. Tanggal 23 libur ya. 23 libur cuti bersama. Antara tanggal 25 ini sudah tuntutan ini, Pak Penutup. Jadi mulai sekarang ya, tolong dicatat tanggal 9 besok masih ahli ataupun saksi fakta yang meringankan ya. Tanggal 9, tanggal 16 keterangan terdakwa ya. Yang Mulia izin boleh bertanya? Ya, gimana? Kalau tanggal 9 itu dimulainya lebih pagi gitu supaya kita bisa memadatkan ahli dan saksi fakta. Ya, kita jadwal jam 11 kita mulai. Ya. Nanti kita ulangi lagi. Jadi tolong dicatat dulu tanggal 9 keterangan ahli ataupun saksi adejat dari terdakwa, kemudian tanggal 16 keterangan terdakwa. Kemudian tanggal 25 ini sudah tuntutan pidana ya, Rabu ya. Bisa? Sebentar, kalau tanggal 30 Januari 30 berarti nanti pembelaan tanggal 6 ya. Ya, sejak sekarang dikerjakan Pak. Tolong kita, nah 30 rekusitor ya. Tanggal 6 pembelaan. Nah, nanti kalau ada replik tanggal 8, duplik tanggal 10. Karena putusan itu kita sudah harus putus paling lambat tanggal 24 Februari sudah harus putus. Tapi moga-moga tanggal 20 sudah bisa diputus. Itu ya. Gimana? Yang Mulia, mohon izin. Di tanggal 16 itu jika disepakati pada saat pemeriksaan terdakwa 16 apa? 16 Januari. 16 Januari. Gimana? Kami masih diberi kesempatan menghadirkan ahli 1. Jadi tanggal 16 itu ada 2 pemeriksaan, 1 ahli dan dilanjutkan terdakwa Yang Mulia. Boleh. Yang penting ini masih dalam konteks haknya terdakwa ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Tanggal 16 ya. Itu terakhir ya, pokoknya tanggal 16 itu siap Yang Mulia. Untuk keterangan terdakwa. Kalau nanti mau disisipkan keterangan ahli silahkan. Demikian. Sebelum ditutup dari penutup ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia, terima kasih. Dari penasihat hukum cukup? Ada Yang Mulia. Silakan. Mau mengajukan permohonan Ya, izin berobat. silakan. Ya. Berobat dengan besok. Berobat silakan. dan daftar kunjungan Yang Mulia. Untuk penuntut umum silakan. Ya. Baik. Dengan demikian sidang kita tunda
pada hari Senin tanggal 9 Januari dengan agenda mendengar keterangan ahli dan fakta yang meringankan dari terdakwa. Kita mulai jam 11 ya. Sidang ditutup.